Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama yakhsyallaha min ibadihil ulama al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus Ustadz Anwar dan para sesepuh, tak lupa para ketua dan jajaran taskil Jamiah, PC hingga PJ Persis. Begitu juga lembaga pendukung PZU dan Brigade Persis di Katapang. Alhamdulillah atas kudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala setelah terjeda untuk beberapa masa sehubungan dengan ragam tugas, terutama mengelola amanah Dewan Hizbah pasca Muktamar ke-16 yang demikian tinggi menaruh harapan dan kepercayaan kepada Dewan Hizbah. Qadarullah, kajian kita di bulan ini dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah, saat kita semua sedang tertimpa musibah, tak terkecuali Dewan Hizbah saat menata langkah dengan wafatnya orang tua dan guru kita Kiai Haji Aceng Zakaria serta saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur dan sekitarnya. Kita berharap kepergian almarhum lebih memacu dan memicu tumbuhnya generasi baru yang tetap setia dalam upaya mengawal langkah setiap gerak dakwah demi izzah Islam wal muslimin, terkhusus melalui wadah Jamiah. Begitu pula bagi saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya. Semoga diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah bencana ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi pada hari Senin dengan kepergian beliau sebagai salah seorang ulama besar, khususnya di lingkungan Jamiah Persatuan Islam, tentu saja selalu menjadi sebuah tanda yang menjadi isyarat, pengingat dan sebaik-baik nasihat. Hal ini merujuk kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan hadis ini Bapak Ibu pertama kali saya terima itu di Pajagalan kelas 3 Sanawiyah. Waktu itu pelajarannya adalah Sahih Al-Bukhari dan langsung diasuh oleh Kiai Haji Ikin Sodikin. Jadi hadis ini baru saya jiwai mungkin puluhan tahun setelah saya mendengar. Karena waktu kelas 3 Sanawiyah hafal hadis ini tapi belum bisa menjiwai. Baru terasa
setelah berkali-kali ulama besar di Persatuan Islam wafat, maka benarnya sabda Nabi ini itu semakin terasa di dada. Kurang lebih redaksi riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu agama secara sekaligus pencabutannya itu dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu agama dengan cara mewafatkan para ulama. Apa yang akan terjadi sekiranya ulama sebagai pelita umat, ulama sebagai garamnya negara tidak ada di tengah-tengah masyarakat, maka Nabi memberikan sinyalemen dampak kelanjutan yang terjadi sekiranya ulama itu sudah tidak ada, yaitu hatta idza lam yubqi aliman, sampai dalam masa periode kehidupan tertentu sudah tidak tersisa di satu komunitas seorang ulama, di satu kawasan seorang ulama, maka yang ada, dalam bahasa beliau Ustadz Aceng di buku pesan beliau, yaitu 2 buku yang langsung ngobrol ketika kami di Mekah bulan Agustus, yaitu peran dan fungsi ulama. Ini PR bagi orang Katapang, apalagi ibu pemudi orang Katapang mah pala linter Quran awayat 34 cuci. Lihat Bapak Ibu, tolong dicatat engke keluar dina soal ujian. Kenapa dalam bahasa Arab nulis kata ulama itu pakai alif mamdudah atau hamzahna alif, tapi di Quran Mushaf Madinah nulisna pakai waw? Saulangi Bapak Ibu, tong ngicep tong ngarenghap. Di bahasa Arab nulisnya pakai al ulama'u, alif dan hamzah. Tapi di Quran Mushaf Madinah nulis ulama itu pakai waw. Ilmu ini dari Ustadz Aceh, dan itu beliau kembali tegaskan di bukunya itu, bahwa ternyata yang dimaksud dengan ulama dalam hadis ini mengacu kriteria ulama pada Al-Quran, yaitu yang punya sifat khosyah, bahwa ulama tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Sebab sejatinya seorang ulama, laporan pertanggungjawabannya hanyalah kepada Allah. Itulah yang dimaksud innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, pakai wau. Kata beliau, mohon maaf, sebab ulama bisa jadi bahasa Arab tina ilmuwan, ilmuwan di Jerman ulama, walaupun dia tesolat, karena ulama sekedar yang namanya ilmuwan. Sementara al ulama'u yang pakai waw, tidak ada 2 standar, tidak ada standar ganda, cuman satu sifatnya, yaitu yakhsyallaha. Berarti sekali lagi, ulama yang demikian, yang mukhlis, ulama yang ikhlas, yang konsisten istiqomah sebagai
khidmatul ummah atau khodimul ummah sudah tidak ada di masyarakat. Mau kemana umat merujuk? Maka tampillah ulama imitasi, ulama karbitan. Mual cek orang Katapang mah disebut ulama kajajaden gitu. Itulah yang dimaksud dampak kelanjutannya ittakhadun nasu ru'asan juhala. Jadi akan tampil tokoh agama, tokoh masyarakat yang sebetulnya dia tidak mencapai makom itu, tapi kapaksa ku masyarakat diangkat. Dakwah deui. Mending nu eta mah tapi Nabi melanjutkan pasuilu. Ditanya urusan agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, dolu dirinya sesat, wa addalu dan menyesatkan. Inilah yang sering dibahasakan ulama wafat tanda kiamat. Berarti Bapak Ibu, inilah yang ilmu dari Ustadz Sodikin. Jadi entong kieu. Begitu mendengar Ustadz Aceng wafat, ulama kita wafat, aduh nya da cek Nabi oge, berarti tereh kiamat di Persis. Jadi hadis ini bukan hadis mendorong kita menjadi kaum Jabariyah, bukan mendorong kita menjadi kaum fatalisme. Keun bae da geus kuduna kitu pasti marawat ulama mah berarti Persis kiamat, bukan begitu maksud. Kenapa oleh Imam Al-Bukhari hadis ini dimasukkan pada salah satu bab di antara 49 bab ilmu, kitabul ilmi. Maka inilah yang menjadi penting, ada momen peristiwa guru kita wafat. Bersedih itu adalah wajar, berduka itu adalah rasional. Tapi sekedar bersedih dan berduka saja tidaklah cukup. Tetapi harus menjadi perhatian kita bersama untuk bergerak. Kenapa Bapak Ibu? Karena hadis ini memberikan sinyalemen, lain ngajedog nungguan marawat. Jadi hadis ini memberitahu Allah tidaklah mencabut ilmu dari dada ulama, akan tetapi mencabut ilmu dengan cara mewafatkan ulama. Di situ bukan sekedar mau mengkhobarkan khobariyah berita, tapi terkandung insaiyah, terkandung dorongan, stimulan, memotivasi. Agar apa? Agar kita senantiasa menuntut ilmu dari para ulama mumpung aya. Punten Ustaz, koreksi kalau saya tidak tepat bahasa. Ari keur aya tara di sarumpingan, cek orang Katapang mah tara nyorog. Ari wafat ditangisi. Bukan begitu maksud hadis. Mumpung aya buru-buru gitu. Paham Bapak Ibu? Ieu 3 bulan teu ngaos. Da kasih jarang pringkil lungguh Ustaz. Da sanes kieu orang Katapang mah aslina wani diriungkeun. Gitu ya. Jadi nuju ayatnya buru-buru. Sebab ketika ulama wafat, ilmunya akan hilang. Maka sebelum wafat, cek orang Katapang mah buru-buru sedotan. Cek budak ayeuna mah copas. Kematiannya ditangisi ketika hidup. Nah hare-hare. Bukan begitu yang dimaksud oleh hadis ini. Yaitu menstimulus, mendorong agar segera selama ulama masih ada, sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin didorong untuk segera menyerap ilmu para ulama. Bahkan
tidak sedikit para ulama yang menyatakan bahwa sudah menjadi kewajiban, bukan hanya kewajiban kolektif, bukan kewajiban jama'i, kewajibannya wajib ain. Kewajibannya sudah sampai tingkat kewajiban individual. Pribadi-pribadi muslim diwajibkan untuk selalu berusaha menimba ilmu dari para ulama. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli, itu namanya fardu ain. Menjadi kewajiban setiap pribadi muslim. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya sering mengatakan belajar dari YouTube itu boleh, tapi YouTube tidak bisa ditanya. Makanya walaupun Quran sudah ada, bahkan sudah ada yang hafid 30 juz, komo ibu mati 34. Oke Bu, kitab-kitab dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan sudah ditranslate, diterjemah, itu sudah berjubah. Tapi teu aya ulama mah anger. Sebab tadi Quran, sunnah, dan kitab itu gudangnya ilmu, tapi kuncinya ada di ulama. Punten, Ustaz, ini anekdot kami ketika jadi santri di Gumuruh. Lamun orang maca kitab, pasti Pak Embung dititah. Sebab naon Bu, maca na 5, salahna 10. Kanyahoan kan? Matak cepun guru teh ngarah bener kabeh maca kitab mah sorangan tong aya batur bener kabeh gitu. Nah sama Pak, Quran aya, kitab aya, bener sorangan. Engke nafsirana kumaha manehna, tidak ada bahasa legeng aya nama supervisor. Tidak ada yang mengkontrol apakah cara pemahaman pembacaannya benar atau salah. Makanya tidak akan tergantikan walaupun ada dunia kembali ke laptop. Keberadaan ulama itu adalah kunci. Kitab adalah gudang ilmu. Tapi teu make ulama mah sarua we teu bisa asup da eueuh kuncina. Nah itulah pentingnya. Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Sekali lagi, betapa kedudukan ulama ini demikian penting, demikian vital, dan dampaknya menjadi musibah besar sekiranya terjadi kelangkaan para ulama. Nah, hal ini berarti mengingatkan kita, jika ulama sudah tiada, yang tersisa adalah orang-orang jahil yang kemudian dijadikan pemimpin. Kata jahil adalah lawannya dari kata alim, yaitu jahil orang yang tidak berpengetahuan atau bodoh terhadap urusan agama. Maka ketika ditanya terhadap mereka, ditanya suatu masalah, mereka berfatwa tanpa ilmu. Apalagi kemudian jika fatwanya itu hanya mengikuti selera hawa nafsunya sendiri, atau hanya mengikuti selera kelompoknya sendiri tanpa mengindahkan asas manfaat bagi banyak orang, ia tersesat. Dan yang lebih berbahaya, dia juga menjadi membahayakan orang lain karena menyebabkan orang lain tersesat. Maka hadis ini mengandung kekhawatiran akan terjadinya masa kelam demikian, yaitu semakin langkanya ulama atau orang yang alim. Maka sebelum hal itu terjadi, adalah kewajiban kita untuk meneruskan tradisi dalam Islam, yaitu selalu menghidupkan majelis taklim dan kaderisasi
ulama. Marilah kita teladani orang tua kita. Saya ambil 2 tokoh yang secara aktual memiliki sifat teladan yang relatif sama, yaitu Tuan Hasan dan Ustadz Aceng. Apa Bapak Ibu? 2 hal yang penting direaktualisasi. Ketokohan Ustadz Aceng sama seperti pendahulunya Tuan Hasan, yaitu mereka berdua sangat produktif dalam memberikan pencerahan, terutama lewat buku, lewat tulisan. Sehingga selemah apapun kondisi fisik yang bersangkutan, maka tidak akan lepas selalu memberikan pencerahan pada umat walaupun sudah repot. Jadi kalau bahasa kami, ketika kami ngobrol, Ustadz itu kurang lebih sudah menulis 150 buku. Biarlah fisik sudah tidak mampu menjangkau umat, maka pikiran yang dapat menjangkau mereka melalui buku itu, kira-kira begitu cara nerjemahkan. Di usia bahkan di pandemi saat hampir 2 tahun Bu, 2 tahun pandemi. Biasa ditawis 1,5 tahun tuh. Berapa usah nulis buku? Hikmahna teu ka mana-mana. 15 buku ngadekul selama pandemi. Ibu sudah menghasilkan apa? Mana ros ka Bapak, teu percaya ka Bapak. Salami pandemi naon naik kiloan ibu mah gitu. Produktivitas gitu. 2. Selain tadi cukup produktif karena rasa peduli terhadap umat, yang tak kalah penting Bapak Ibu, nilai keteladanan yaitu perangi. Punten saat bisa abi lepat. Sepanjang kami dibina tahun 94 sampai hari ini, saya pribadi belum pernah melihat Ustadz Aceng marah. Coba selama dia undang ku Katapang, pernah teh ningali Ustadz Aceng wajah ngambek gitu? Di kumaha wae senyum beliau itu. Jadi cek orang Katapang mah seperti nating tulus gitu kan. Mangga Bu. Adi mah pernah Ustaz punten ieu mah. Jadi urang nu ambek tah. Guru urang dicarekan asli Ustaz. Isugan kumaha, itu udah diantara contoh kelembutan perangi. Dan ini yang penting Pak, yaitu khidmat pada orang tua dan guru tanpa batas waktu. Naon Pak, cek bahasa orang mah, tara pulah pilih lahan jihad. Bade diondang tadi ka pangaosan baseuh jeung garing sarua. Bade di kalangan pejabat jeung kalangan rakyat mangga usad sami wae. Sehingga mohon maaf, tidak ada istilah pilih-pilih lahan jihad. Tidak pernah merasa dibabukeun ku kolot. Jadi moal aya istilah kieu, ari butuh ka urang kolot mah, ari populer manehna gitu. Emang gua teh cowok apakah gitu moal. Waktu tadi pesta kolot cenah titah ka urang, enggak ada ungkapan itu. Kenapa? Inilah yang dinasehatkan oleh Ustadz Abdurrahman kepada Ustadz Aceng, sama seperti Ustadz Abdurrahman dapat nasihat dari Ahasan. Ahasan bade debat dengan Ahmadiyah dengan aliran sesat. Sanu maca kitabna Ustadz Abdurrahman, tapi nu populerna Ahasan. Nyeri hate asalna mencek bahasa orang Katapang mah, tapi diberikan nasihat, yaitu jangan merasa rugi saat kita berandil orang lain yang populer.
Karena apa? Meniadakan diri untuk mewujudkan sesuatu. Itu teh nasihat Hasan ke Ustadz Abu Rahman. Dinasehatkan lagi kepada Ustadz Aceh. Jadi banyak karya Ustadz Abdurrahman yang menjadi tim dapurnya karya sebetulnya Ustadz Aceh. Jadi sebelum nulis sendiri, Ustadz Aceh itu sudah jadi ghostwriter, penulis di belakang layar untuk guru. Nu populer nama guru. Padahal Ustadz Aceh nulisna. Nah beliau itu seperti itu hikmah. Sampai yang terakhir saya ngobrol, nanti ada 10 cara pengajaran Ustadz Abu Rahman kepada beliau. Yang sampai hari ini beberapa nasihat itu saya coba untuk saya amalkan. Dalam rangka apa? Menduplikasi sifat teladan. Naon dengar tiga dituturkeun misal. Nah, dengan sukses. Lamun ngarti loba nanya. Saprak bisa kalau kahaya we nanya. Tungtuna mah loba tanya jawab henteu gaweana mah. Tapi teu aya kata pang mah. Ieu mah di Wandung nya Wandung gitu. Jadi tuturkeun engke anjeun ge ngarti hiji sa. Nah inilah sekali lagi keteladanan. Selain tadi produktif menuangkan gagasan untuk pencerahan umat, ada sifat-sifat mohon maaf yang bahasa kita demikian sangat tertata dalam urusan bersikap pada orang lain dengan perangainya yang lembut dan juga khidmat pada orang tua dan guru, sehingga tidak ada ungkapan pilih-pilih lahan jihad dan merasa diperbudak oleh orang tua dan guru. Digugu apapun yang diperintahkan, karena yakin pasti setiap perintah itu akan bermanfaat bagi yang bersangkutan di kemudian yang akan datang. Akhirnya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, tadi minta diperpanjang tapi baladonya karena tidak jadi ke bawah banjir, sehingga saya tutup kajian ini dengan nilai-nilai keteladanan yang harus selalu diingatkan. Jalan jihad kedua tokoh kita telah menjadi sejarah yang hidup. Di dalam buku pun demikian dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Dari para pendiri hingga para pelanjut Jamiah Persatuan Islam, semua telah berkiprah dalam lintas sejarah. Semoga karya-karya kebaikan para guru kita senantiasa mengalir dalam samudra amal jariah yang akan selalu terbarukan. Akhirnya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, akhirnya Amin Muhtar mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekiranya ada pertanyaan sampai 1000, maka MC yang akan menjawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.